Anda orang yang menjadi kafir hakon. Alhamdulillah ya Allah. Jadi saya ini Masya Allah mengambil menerima hukum Allah sebagian dan menolak sebagian. Saya tidak makan babi, saya tidak minum miras, saya tidak membunuh, tidak berzina, tapi saya makan riba. Bahwa menerima dan menolak sebagian hukum Allah itu sama dengan kafir hakun di surat An-Nisa 150 sampai 150. Ya Allah. Betapa kafir yang sebenar-benarnya. Lebih kafir dari orang Yahudi dan orang Nasrani ternyata kita gitu Kang. Maka dari itu tidak ada kata lain selain saya tobat, menangis, dan kemudian tidak akan mengulangi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dimanapun berada, ini hari luar biasa ya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam acara podcast MMC, MTR Miliarder Club. Utangnya lunas, bisnisnya mengganas. Alhamdulillah sore ini sangat luar biasa. Karena apa? Saya kedatangan tamu nih dari Sukabumi. Insya Allah beliau ini orang yang sangat luar biasa ya. Beliau adalah salah satu owner pengusaha kopi dari Owner Jawara, dan beliau juga sebagai ketua organisasi Bank Japar Indonesia, Kebangkitan Jawara, dan pengacara Indonesia Presswheel Jawa Barat ya. Langsung saja saya kenalkan dengan beliau. Beliau adalah Pak Budi Lesmana atau biasa disebut dengan Pak BG. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Pak Budi? Alhamdulillah, subhanallah, Allah. Masya Allah. Gimana Bapak? Saya dapat banyak informasi mengenai Pak Budi nih ya. Kemarin terakhir waktu pertama bergabung dengan MTR, ikut SMA TR di Cilegon ya Pak ya? Betul. Nah, bisa diceritakan mungkin Pak Budi kenapa akhirnya Bapak bisa ikut SMA TR gitu kan? Apa motivasinya dan seperti apa gitu Pak Budi? Ya. Saya pertama kali dengar nama MTR ini setahun lalu sebetulnya. Tahun lalu kawan saya yang lebih dulu ikut, Pak Budi di Cigombong ya. Saya sebut dengan Budi Lido karena satu organisasi di klub mobil. Beliau mengajak saya. Cuma waktu itu masih hanya Noel lah kalau orang sudah bilang. Menyentuh tapi belum begitu dalam mengajaknya. Dan saya belum tahu persis kedalaman tentang MTR. Sekitar bulan Maret, sekitar di tanggal 17 kalau tidak salah, itu teman saya yang juga satu klub dengan Pak Budi juga sama, orang Cianjur, namanya Bu Haji Ai, ngajak saya untuk acara sharing season, sharing season MTR di Cisaat. Saya waktu itu alhamdulillah karena melihat ada tayangan yang beliau kirimkan, saya tertarik dan saya ingin ikut. Hanya pada saat yang sama hari Rabu waktu itu, kebetulan tanggal 17 kalau tidak salah, saya ada acara lain yaitu pertemuan dengan para habaib di Sukabumi. Sehingga saya cancel acara yang di pertemuan sharing season itu. Qadarullah, satu pekan berikutnya tanggal 24 hari Rabu saya paksakan harus hadir, dan alhamdulillah saya hadir di sana. Dan apa yang terjadi, ternyata begitu saya datang ke situ dikasih waktu untuk bicara kan? Untuk bicara, untuk menyampaikan perasaan dan kemudian apa yang dialami terkait dengan masalah hutang. Yang terjadi bukan, saya nangis. Masya Allah, saya nangis itu. Saya nangis di depan semua orang, dan itu baru pertama kali saya rasa ya, seumur hidup nangis depan orang banyak. Lalu saya menyampaikan penyesalan ke Pak BL dulu, kenapa tahun lalu tidak ngajak saya serius gitu. Ini acara sharing session di Sukabumi? Iya, sharing session. Baru sharing session, begitu. Sampai akhirnya kemudian ikut acara SMA TR Cilegon, itu gimana cerita? Nah, itu sebetulnya daftarnya sebelumnya ya, kalau tidak salah saya sebelum hari Rabu ikut itu udah daftar. Saya sudah daftarkan ke lewat Pak Budi komunikasi, lalu saya daftar ke rekeningnya Saryawud ya kalau tidak salah. Lalu bahkan ada kejadian yang sangat unlogik. H-3 berangkat ke Cilegon itu saya sempat batalkan. Bahkan kan ya ke Paswara ya, ke Akang waktu itu saya yang saya japri WA ke Pak Budi, tolong bisa nggak acara saya ke Cilegon itu di cancel. Kenapa? Karena isi saya tidak siap. Isi tidak siap karena baru saja melaksanakan kegiatan ramai dengan teman-teman, takut dirapid. Takut positif karena dia stres. Akhirnya saya melihat istri daripada stres, ya udahlah. Kata istri bilang, "Pap, gimana kalau kita nanti pilih waktu yang lain
pada saat kondisi sudah mulai oke. Akhirnya saya tuh cancel kan, saya WA ke Pak Budi dan ke Kang Suara kan begitu, saya WA kalau bisa di cancel dulu. Tapi qadarullah H-2, H-1 itu kemudian saya kok ada kekuatan yang gimana nantilah, karena saya melihat di grup itu yang lain juga belum pada dirapid dan mau berangkat dan mau rapid di Cilegon. Maka itu yang menguatkan saya, Mam udahlah, urusan rapid urusan nanti, yang penting berangkat dulu. Nggak mungkin panitia ngusir kalau kita positif kan begitu, mungkin dibedain ruangan atau gimana. Akhirnya kita berangkat, tapi lucu itu sempat berantem sama istri, nggak bertanya. Nggak saling tanya. Dari mulai Sukabumi saya nyetir sampai kemudian sampai di Tangerang, baru tuh karena makan siang saya ajak makan baru ngobrol. Sebelumnya tidak ada satu patah kata pun ngobrol sama istri. Saling ngambek. Dan akhirnya hari H ikut ya, jadi alhamdulillah selama 2 hari ya Pak. Iya. Gimana Pak? Yang dirasakan bagaimana? Seperti apa ikut SMATR Pak? Saya ingat ya ada hadis dari Rasulullah. Ketika Rasulullah, baginda Rasul itu menghadapi kematiannya pamannya tercinta Abi Thalib. Waktu itu kan Rasulullah minta supaya ya Allah berikanlah hidayah kepada pamanku agar kemudian beliau masuk Islam dan bersamaku di surga. Tapi kan kemudian jawaban Allah adalah innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah karena hidayah itu adalah prerogatifku. Kan Allah bilang begitu. Tapi saya luar biasa, saya berinding tuh Kang. Masuk SMATR kok hidayah begitu mudah di situ. Saya yang sekian puluh tahun malah terlibat dengan urusan riba. Dari mulai rumah pertama sampai punya mobil, semuanya riba. Saya, ya Allah, Masya Allah. Dan kita nangis semua kan. Saya dengan istri nangis karena saya betul-betul merasa salah, sehingga anak istri seluruhnya makan dari hasil riba. Dan kita tentu kan minta tobat kepada Allah. Dan SMATR lah yang bisa membuat saya kemudian sadar. Dan saya tahu ayatnya. Saya tahu ayat Al-Baqarah 275 sampai 281 bicara tentang riba. Tapi hanya jadi hiasan. Hanya sekedar jadi bacaan, tapi kemudian kita tidak laksanakan. Dan itu yang membuat saya menyesal, Masya Allah. Ternyata Allah memberikan jalan saya lewat SMATR. Padahal sebelumnya sudah paham ya Pak mengenai ayat riba dan sebagainya. Tapi Pak Budi masih saja terus melakukan, mempraktekkan itu. Kenapa? Mungkin karena negara ini melegalkan urusan riba secara konstitusi. Kan kita lihat, kalau misalnya pembunuhan, KUHP-nya jelas. Perampokan, miras jelas ada aturannya, tidak boleh kan? Tapi riba ini malah didukung oleh negara. Jadi merupakan suatu variabel ekonomi kita, perbankan kan gitu. Nah, selama ini Pak Budi kan ini berurusan dengan utang terus ya, bertahun-tahun. Apa yang dirasakan gitu Pak Budi? Hidup terus-menerus diperbudak dengan utang gitu. Apa yang Bapak alami gitu? Kayaknya kita tuh jadi budak bank ya. Iya. Saya sebetulnya utang nggak terlalu besar ya. Jadi ke bank itu berapa? Satu bank utangnya itu totalnya sekitar 1,4 totalnya. 1,4 miliar. Meter ya, 1,4 meter. Yang terbesar adalah dari bank karena saya ngambil ruko untuk kantor. Jadi sudah jalan 6 tahun dari 1,5 meter awalnya, kok masih gede kene sampai enak, masih tercecah 1 miliar, padahal udah setengah 60%. Berarti kan ada masalah kan begitu kan. Dan saya rasa memang kalau orang berutang itu malu ya ketemu orang. Malu ya. Apalagi ketemu orang yang saya utangi. Jangankan nerima telepon, lihat dari jauh aja udah ngumpet gitu kan, gitu. Itu yang saya rasakan. Dan kalau dengan bank, kita rasanya terjajah ya. Kita setiap bulan itu menjadi budak untuk terus saja bayar setoran. Dan ini yang jadi masalah, hutang saya ke saudara, ke teman, itu dilalaikan. Dan saya lebih memprioritaskan hutang ke bank, bayar ke bank. Masya Allah, nggak kerasa. Dan itu baru saya sadari belakangan setelah gabung dengan SMATR, kesalahan yang luar biasa. Alhamdulillah, berarti SMATR bisa dibilang sebagai titik balik Bapak ya, kehidupan Bapak. Nah, dan SMATR menjadikan Bapak bertekad 100% untuk meninggalkan riba. 100%. Insya Allah. Bapak berajam lunas utangnya bulan apa Pak? Mudah-mudahannya 17 Agustus 2021 di hari kemerdekaan RI adalah kemerdekaan saya dari hutang. Amin. Allahumma amin. Nah, kemudian
Saya juga dapat informasi nih dari teman-teman setelah ikut SMATR, ternyata Allah bayar tunai ya Pak ya? Pak Budi mendapatkan pertolongan logik Allah. Betul. Bisa diceritakan bagaimana ceritanya Pak? Saya kan bayar SMATR itu 5 juta ya, bareng dengan istri. Tanggal 30-31. Sesuai dengan apa arahan yang diberikan oleh coach, catat ke siapa saja kita berhutang. Saya data. Karena selain ke bank, saya punya utang ke perorangan. Ada beberapa orang lah, saya tidak sebut. Kemudian pulang dari Cilegon itu saya sampai jam 3 subuh di rumah. Besoknya tanggal 1, saya ingat betul, siang hari sekitar jam 10 saya WA seseorang yang saya punya hutang 50 juta ke beliau. Saya pertama sampaikan sesuai dengan arahan coach itu kan, sampaikan permohonan maaf. Saya sudah 1 tahun ini, hutangnya 1 tahun lalu Kang. Jadi sekitar 1 tahun lalu sampai sekarang, kemudian saya sampaikan permohonan maaf karena sudah 1 tahun tidak menghubungi beliau karena malu, karena belum ada duit untuk bayar hutang 50 juta. Lalu kedua, saya WA ke beliau, saya minta dikirimkan nomor rekening agar saya bisa mencicil, dan saya minta keikhlasannya supaya hutang itu bisa saya cicil. Apa yang terjadi Kang? WA itu mungkin kan baru dikirim dan baru dibaca, 5 menit kemudian dia telepon balik. Dia bilang, Pak Haji Budi, dia mainnya saya Haji walaupun saya baru umroh ya. Pak Haji Budi, mohon maaf saya baru telepon sekarang setelah setahun karena kondisi COVID saya sering di rumah nggak kemana-mana. Jadi saya juga aneh kok ini orang yang malah minta maaf, beliau bukan saya gitu kan. Terus dia bilang, Pak Budi, Pak Haji, itu uang nggak usah dipikirin, dari dulu sudah saya lunaskan. Masya Allah. Saya waktu itu perasaan seperti ngawang-ngawang gitu ya, seperti melayang. Apa yang terjadi dengan diri saya gitu. Terus saya tanya, Pak, ini harus jelaskan, saya akadnya dulu pinjam. Jadi kalau misalnya akad pinjam berarti harus saya lunasi. Akhirnya dia bilang begini, Pak Haji, gini aja, Pak Haji Budi kapan ketemu saya, kita ketemu salaman, akadnya sudah selesai lunas. Masya Allah, merinding saya. Merinding. Saya berarti kan bayar 5 juta dibayar 50 juta tunai Mas. Hanya 1 hari. Jadi utang Bapak ke beliau kurang lebih 50 juta dan dianggap lunas, selesai ya? Selesai. Masya Allah. Padahal sebelumnya nggak pernah terpikir. Nggak pernah kan biasanya kalau kita ketemu temen, ini kan temen ya, ya nggak apa-apa bro, kalau belum ada nanti aja lagi, kan begitu. Ini mah tidak Kang, langsung. Saya nangis waktu itu dan saya telepon istri, alhamdulillah ternyata ada sesuatu yang ajaib yang saya rasakan. Itu kan belum lama pulang dari Cilegon jam 3, jam 10-nya kejadian. Artinya kalau diambil jarum jamnya tidak lebih dari 12 jam dari acara di SMATR. Masya Allah. Artinya silaturahmi Bapak dengan beliau pun tetap baik ya? Baik. Iya. Iya. Padahal beritikad baik untuk melunasi, tapi ternyata beliau meminta untuk dianggap lunas ya. Saya meyakini 100% bahwa ini adalah kerjanya Allah. Betul. Karena saya sudah menekankan ketika di SMATR itu pulang saya tobat. Saya juga gunting, itu namanya kartu iblis, kartu kredit ya. Terus saya nyatakan dengan isi sama-sama kita tobat, kita akan lunasi, bahkan kita akan tidak malu untuk jual mobil, jual tanah, aset yang tidak produktif untuk melunasi semua hutang itu. Itu sudah ikrarkan. Dan ternyata sebelum laku Allah sudah kasih jalan, salah satunya itu. Masya Allah. Ternyata Allah bayar tunai ya. Baik. Nah, kemudian Pak Budi ya, setelah ikut SMATR ya, kemudian Pak Budi lanjut dengan ikut event apa Pak? PBTR ya. Oh PBTR. Waktu itu kan coach menyampaikan siapa yang mau ikut PBTR. Saya ngacung duluan. Oh ngacung duluan. Saya ikut. langsung bayar. Langsung bayar. Semangat ya. DP waktu itu. Karena duitnya nggak nanti lah. Yang penting saya niat harus ikut dulu. Berkomitmen 100%. Berkomitmen 100%. Karena kan dijelaskan bahwa pada saat PBTR nanti akan ada ilmu-ilmu lain yang membuat kita lebih pantas sebagai seorang muslim, pengusaha muslim. Dan itu saya perlu betul. Karena seumur hidup saya rasa saya belum pernah mendapatkan satu pencerahan sedahsyat ini. Belum pernah. Gitu Kang. Akhirnya Bapak ikut PBTR selama 4 hari. 4 hari ya. 4 hari. Apa yang Bapak dapatkan di PBTR Pak? Aduh, semakin dahsyat Masya Allah. Semakin dahsyat. Jadi kalau kuliah mungkin berapa semester nggak akan ada bandingannya dengan acara di PBTR. 4 hari ya? Iya Allah. Itu bisa melalap semua apa yang harus kita pelajari di sektor bisnis ya. Apalagi kita sebagai pengusaha muslim sekarang menjadi terbuka lebar. Bagaimana memposisikan diri sebagai pengusaha muslim. Iya. Karena ini penting nih ya Pak. Di luar sana banyak teman-teman pengusaha yang masih terlibat dengan utang ya.
dan mereka kehilangan arah gitu. Nggak tahu caranya bagaimana melunasi utang. Mungkin Pak Budi bisa berbagi dari ilmu PBTR tersebut, ya. Sebenarnya apa nih yang paling penting nih supaya bisa cepat selesai utang ini gitu? Satu ya yang saya pegang dari apa yang diajarkan oleh para guru di SMA TR maupun di PBTR, satu adalah kita menggantungkan jiwa kepada Allah, hanya kepada Allah. Jadi saya ini ya terlahir dari rahim seorang muslim, pesantren dulu, kemudian kuliah juga di IAIN. Tapi baru kali ini ya saya dihadapkan pada satu kondisi di mana saya termasuk ternyata orang yang tidak tidak mengamalkan apa yang saya tahu, Kang. Luar biasa ketika kita harus meningkatkan diri. Kita iman kepada Allah tapi tidak percaya, itu masalahnya. Kita iman pada Allah yang membolak-balikan hati, Allah yang memberi rezeki. Tapi kadang kita lupa sampai kita tidak percaya. Di mana nyari duit hari ini? Padahal Allah sudah siapkan. Karena itu saya yang paling utama adalah bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Saya sudah lepaskan, saya sudah ikhlaskan semuanya. Kalaupun saya menjadi hanya pakai kolor saja, asal Allah ridho, saya siap. Jadi itu yang saya lakukan setelah pulang dari SMA TR dan PBTR. Saya ikhlaskan hidup saya seperti apa maunya Allah, itu aja. Dan ternyata Allah jawab itu dalam waktu yang tidak lama. Hanya kurang dari 24 jam dari acara SMA TR, beliau sudah jawab. Saya punten ya, bukan mau sombong, mungkin harus sebagai tahdus binikmah. Sejak 2017 saya hijrah dari hidup dunia gemerlap sebagai jurnalis banyak tempat dan pripas saya bisa masuk kemana-mana, kan. Tapi 2017 saya dilalahnya adalah diajak umroh sama istri. Dan alhamdulillah akhirnya semua saya tinggalkan dan saya mencoba untuk mulai sholat malam, duha, seterusnya saya insya Allah tidak tinggalkan. Tapi doa-doa saya selama 2017 sampai kemarin itu kok sepertinya mental terus. Ya. Ternyata jawabannya ada di SMA TR. Anda orang yang menjadi kafir hakon. Alhamdulillah ya Allah. Jadi saya ini Masya Allah menerima hukum Allah sebagian dan menolak sebagian. Saya tidak makan babi, saya tidak minum miras, saya tidak membunuh, tidak berzina, tapi saya makan riba. Jadi ya Masya Allah, ketika saya baca, dengarkan ceramahnya Ustaz di YouTube bahwa menerima dan menolak sebagian hukum Allah itu sama dengan kafir hakun di surat An-Nisa 150 sampai 150. Ya Allah, betapa kafir yang sebenar-benarnya. Lebih kafir dari orang Yahudi dan orang Nasrani ternyata kita gitu, Kang. Maka dari itu tidak ada kata lain selain saya tobat, menangis, dan kemudian tidak akan mengulangi itu, Kang. Jadi modalnya itu, Kang, saya setelah pulang PBTR dan SMA TR mengembalikan semuanya kepada Allah. Kalaupun harta saya harus hilang karena harus bayar utang, nggak masalah. Saya yakin Allah akan memberikan yang lebih baik itu. Dan ternyata terbukti. Dan utang saya alhamdulillah lebih kecil daripada aset. Mudah-mudahan ini memudahkan langkah saya. Yang penting Agustus, Kang, doanya ya. 17 Agustus lunas. Allah. Nah, akhirnya di PBTR tersebut Bapak menjadi tahu mengenai teknis-teknis ya. Dan tahu mana arah kemana dan sebagainya untuk mempercepat pelunasan utang. Lalu setelah PBTR gimana Pak perasaannya? Apa yang terjadi? Gitu? PBTR itu luar biasa ya. Ini kayaknya orang kalau nggak ikut nyesal seumur hidup. Apalagi pengusaha. Pengusaha yang berhadapan dengan hutang, dengan bank. Itu nyesel kalau nggak ikut. Teknik, tata cara, strategi, konsep semuanya dibedah sedemikian terang benderang. Tinggal kitanya mau. Tapi kan itu sekali lagi itu hanya romantika. Bahasanya para coach itu romantika. Jadi itu hanya sebatas pengetahuan kita saja dan jangan diamalkan. Karena tujuan kita adalah lunas hutangnya, gitu kan? Bisnisnya tadi mengganas, gitu kan? Dan lepas dari riba. Urusan utang, teknis, cemen ya? Cemen, ya Allah, menyelesaikan hutang itu cemen. Dan itu urusan Allah. Jadi saya yakin betul ketika ilmu itu diberikan pada saat PBTR, itu menjadi satu memori saya di sini, saya simpan dan saya gunakan pada saat yang tepat. Tapi yang mesti digunakan adalah bagaimana kita tetap menggantungkan jiwa diri tubuh ini kepada Allah Subhanahu wa taala, Kang. Dan saya dapat unlogic lagi, kan? Ya Allah, setelah ada unlogic lagi. PBTR itu kan tanggal 6 sampai 9 ya. Saya pulang ke Sukabumi itu sampai jam 10 malam. Kemudian
tanggal 10 jam 5.48 saya ingat, setelah sholat tahajud subuh menjelang syuruk, saya kan kemudian diingatkan kembali bagaimana hutang-hutang harus diselesaikan. Karena luar biasa ya, kalau saya baca hadis, dosa apapun itu bisa hapus oleh mati syahid kecuali hutang. Oh sieun Kang, luar biasa. Mati syahid itu tidak membebaskan kita dosa hutang. Maka saya kemudian langkah yang berikutnya adalah bagaimana menghubungi orang yang masih saya punya hutang. Saya hubungi langsung seorang, mempraktekkan ilmu PBTR. iya, saya hubungi seseorang yang saya berutang 90 juta Kang. Itu hutangnya di bulan Desember dan awal. Dari awal sampai tanggal saya pinjam 90 juta untuk keperluan keluarga. Dan kebetulan ini adalah salah satu bos di perusahaan. Saya kebetulan diberi saham di situ. Karena saya ngurus perusahaan itu untuk kepentingan legalitas dan seterusnya. Saya dipinjemi 90 juta, jam 5.48 saya WA beliau, Kang, saya mohon maaf karena saya sampai sekarang belum bisa membayar hutang 90 juta karena kondisi, tapi mohon tunggu, saya sedang berusaha menjual beberapa aset. Apa jawaban WA saya, Kang? WA-nya mungkin sekitar selang 3-4 menit dia balas, Kang, hutang apa ke saya? Masya Allah. Ya Allah, saya mendapat jawaban itu sudah nangis, Kang. Luar biasa saya melihat, ya Allah, saya merasakan betapa Allah begitu dekat dalam tempo yang tidak lama, Kang. Betul-betul apa yang diajarkan oleh coach di SMBTR maupun di PBTR dan saya lakukan, langsung kejadiannya. Saya dapatkan sesuatu yang ajaib. Saat sekarang gimana sih Kang, orang relakan uang 90 juta. Iya, betul. Malah ini orang menyatakan utang apa saya, Kang? Betul. Saya jawab kemudian, Kang, WA-nya masih ada di saya itu pinjam uang untuk keperluan waktu itu. Dia akhirnya telepon, Kang. Iya. Kang, Akang ada saham walaupun kecil di perusahaan. Anggap sebagai dividen yang saya kasih di awal. Padahal dividen tahun lalu di lebaran saya ingat hanya kasih 10 juta, Kang. Iya. Artinya kan perusahaan belum tentu untung nih, Kang. Betul. Tapi dia sudah rela memberikan 90 juta di awal. Alhamdulillah, itu kan sudah satu, ya Allah. Istri juga nangis mendengar itu. Masya Allah. Ternyata doa-doa kita selama ini bukan tidak dikabul, belum ya. Dan dikabulnya ketika kita sudah menyatakan bahwa saya hijrah, ya Allah, 100%. Hijrah yang kemarin belum 100%, Kang, karena saya masih makan riba. Betul. Tapi saat kemarin pulang dari SMATR, PBTR, saya sudah tekadkan 100%. Nggak mau lagi hutang semua dilunasi, riba di stop. Betul. Resikonya jual ini itu nggak ada masalah bagi saya. Dan Alhamdulillah, Allah ternyata lebih sayang pada saya, Kang, saat ini. Luar biasa. Ternyata pertolongan Allah itu sangat dekat ya, Pak. Sangat dekat. Saya tahu hadisnya ya, bahwa Allah tuh sangat malu ketika seorang muslim, seorang hambanya berdoa dengan tangan menengadah. Dia, Allah akan malu sampai Allah mengabulkan doa orang tersebut. Berarti selama ini kan kita doa begini, kok nggak dikabul-kabul? Bukan masalah doa dan begininya, karena masih ada maksiat di kita, kan. Dan Alhamdulillah, Masya Allah, setelah saya mencoba ya berikrar, maksiatnya tinggalkan, jawabannya datang. Karena nggak mungkin kan kalau orang itu tiba-tiba ngapus aja gitu hutangnya, dan besar lagi. Betul, kalau tidak ada campur tangan Allah membolak-balik hatikan beliau gitu ya, nggak mungkin ya, Pak. Dan janji Allah pasti ya, Pak. Saya Yang meninggalkan sesuatu yang Allah benci, Allah akan ganti ya, Pak ya. Siap, Masya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini pelajaran sangat berharga nih, Pak ya. Nah, mungkin ada yang mau Pak Budi sampaikan untuk Bapak dan Ibu, teman-teman di luar sana ya, yang masih ragu-ragu gitu ya, masih ketakutan, masih kebingungan, ingin melangkah ya, saat ini terjerat utang, tapi nggak tahu harus melakukan apa gitu. Apa supaya mereka yakin gitu, bahwasanya utang ini urusan Allah dan akan selesai. Ada nggak yang mau disampaikan? Saya langkah pertama waktu pulang dari PBTR ya, karena di SMATR itu bawa buku cuma 3 waktu itu. Dari PBTR saya beli agak banyak, langsung saya dakwah. Pertama saya kumpulkan keluarga dulu, siapa yang punya hutang, saya ceramai, stop. Yang masih punya dengan bank, stop. Jadi artinya mereka semuanya sudah insya Allah satu frekuensi. Yang punya cicilan motor, beresin, kalau perlu kembalikan atau diselesaikan, cari cara gitu.
Kedua, saya dakwah ke banyak orang. Saya hari ini masih banyak teman-teman saya, Kang, pengusaha. Dan saya tahu persis mereka pakai uang bank. Tahu persis karena saya tahu gitu loh. Saya ya pelan-pelan memberikan masukan lewat WA ke mereka. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit ada yang tergerak hatinya, dapat hidayah Allah. Karena hidayah Allah itu mahal, tapi ternyata sangat dekat kalau kita mau menjemputnya gitu. Maka tidak ada cara lain. Hidayah itu salah satu wasilahnya ada di SMHTR yang sekarang TBE atau di PBTR. Dan yang terdekat, event terdekat adalah MBUBB ya. Meraih bisnis untung, bisnis berkah, dan saya udah ikut kan, insya Allah. Saya dengan isi ikut karena untuk menambah kekuatan saya, kekuatan jiwa saya untuk supaya terus berjihad. Dan saya insya Allah akan berjihad, berdakwah bersama MTR sampai akhir hayat saya, insya Allah, Kang. Insya Allah teman-teman saya yang masih berutang, maka jangan lewatkan acaranya, acara SMHTR, PBTR, atau sharing season dulu lah di setiap daerah, karena di situ akan terbuka pintu hidayah dan Anda teman-teman tinggal kemudian menangkap hidayah itu. Jangan dibiarkan lepas lagi. Itu, Kang. Baik. Insya Allah mudah-mudahan ini istiqomah ya Pak Budi. Amin. Dan ini benar-benar menjadi wasilah kebaikan ya. Amin. Untuk selesai secara tuntas utangnya, ya. Kemudian bisnisnya juga ikut mengganas ya. Ini Kopi Jawara, bisnis baru saya. Sekarang bisnisnya apa nih, di bidang apa? Saya dari dulu adalah konsultan, Kang. Saya konsultan di bidang investasi. Jadi saya ngurusin menggait kalau ada investor masuk Sukabumi butuh lahan, saya carikan. Kemudian saya uruskan mulai dari izin untuk kegiatannya, lalu sertifikasi lahannya, legalisasi aset saya urusin. Saya juga kebetulan punya kantor hukum, BGN Partner. Jadi sekaligus kalau ada persoalan hukum kita bantu. Bahkan saya juga punya LBH, Kang, LBH Tim Advokat Sukabumi. Jadi untuk khusus orang-orang yang tidak mampu, duafa, para kiai, kita sajikan pertolongan hukum, bantuan hukum yang gratis. Artinya untuk doa apa ya? Artinya bisa jadi ladang dakwah juga Insya Allah, ya. Insya Allah ya. Kita. Nah, kemudian ini mengenai produk nih. Ini produknya namanya Kopi Jawara ya Pak ya? Betul, Kang, Kopi Jawara. Bisa diceritakan nih apa kelebihannya Kopi Jawara dibanding kopi yang lain? Siap. Ini Kopi Jawara baru kita launching tanggal 6 kemarin ya. 6 Maret 2021. Jadi Kopi Jawara ini diambil, ada kawan saya yang bikin kopi, kemudian saya bertamu, kemudian ngobrol, Kang saya punya kopi. Kemudian, wah ini sangat menjual, saya bilang, udah saya ambil, akhirnya kita join di satu perusahaan, saya marketing, saya jadi direktur, beliau komisaris. Kita pasarkan ini. Terus waktu itu belum ada nama, masih kemasan kosong begitu. Saya akhirnya sampaikan. Saya akan cari namanya, saya istikharah, kemudian saya melihat bahwa nama kopi-kopi lain kan nama barang rata-rata ya. Kalau bisa sebut contoh, saya harus nyari satu nama yang jadi brand dan langsung meledak. Karena organisasi adalah Kebangkitan Jawara, saya ambil kata Jawara yang dari situ, Kang. Kalau Jawara itu kan juara, Jawara itu nggak ada yang ngalahin, namanya Jawara gitu kan. Kopi lain lewat lah begitu kan. Alhamdulillah ketemulah ini. Terus langkah selanjutnya saya adalah mencari logo. Apa logo yang pantas? Saya searching di googling, Kang, Jawara. Muncul ini adalah Kiai Haji Pajar Laksana. Kiai Haji Profesor Dr. Pajar Laksana SE MM CKM PhD. Beliau adalah penasihat saya di organisasi. Saya juga baru tahu kalau tidak searching di Google, ternyata beliau ahli golok, Kang. Beliau adalah Jawara sejati. Beliau adalah ahli silat dan guru besar Maung Bodas. Saya tahu dari dulu dia guru besar. Tapi untuk piawainya main golok, main silat baru terbuka belakangan. Nah, kemudian value-nya apa nih kopi ini? Nah, value-nya sambil dibuka ya, boleh? Nah, siap. Kopi ini tidak memakai bahan-bahan tambahan selain kopi saja. Jadi ini kopi asli dari kopi jenis Robusta dan Arabica. Plus campurannya gula aren premium. Sehingga ini tidak ada unsur kimia. Tidak ada. Jadi kalau yang punya penyakit diabetes aman karena gula aren. Kalau yang punya penyakit lambung aman. Kenapa? Karena tidak pakai bahan kimia. Jadi untuk penderita lambung yang suka ngopi tapi punya lambung aman, insya Allah. Sudah banyak testimoni dan terbukti gitu, Pak. Yang diabetes aman karena gulanya gula sehat gitu. Dan ini insya Allah
bisa menjadi salah satu alternatif usaha umat Islam. Karena Kang, umat Islam Indonesia itu kalau 80% jumlahnya ngopi semua rata-rata kan, tapi minum kopi siapa selama ini? Bukan kopi kita, kopi umat Islam. Ini saya dedikasikan dari perusahaan untuk dunia, dari Sukawumi untuk dunia, khususnya inilah insya Allah kebangkitan ekonomi Islam dari sektor kopi. Gitu. Amin. Insya Allah utangnya lunas, bisnisnya mengganas. Amin. Ya. Amin. Nah, insya Allah nanti di MBUBB ini bisnis untung bisnis berkah, ini bisnis Bapak makin melejit lagi ya setelah ikut MBUBB. Saya belum sebutin. Oh iya, apa tuh? Jadi saya mengambil ayat 276 Al-Baqarah. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Jadi kopi ini saya bangun dari semangat sedekah. Karena setiap pembelian kopi ini perusahaan sudah menyisihkan 2,5% di belakangnya untuk infak sedekah. Jadi setiap kalau Kang Suara misalnya beli, Kang Suara nggak bayar sedekahnya, saya yang bayar perusahaan, dipotong langsung dan disalurkan lewat organisasi saya. Ada namanya, kita punya BJI Peduli. Jadi organisasi ini divisi khusus di BJI yang turun kalau ada bencana alam, kalau ada masjid mau roboh, kalau ada bantuan yatim dan seterusnya. Jadi kita seluruh, dan untuk bulan Maret kemarin sudah kita salurkan hari tadi. Hari tadi kita salurkan berbentuk karpet untuk pesantren yatim yang baru dibangun dan butuh karpet. Alhamdulillah lancar kan. Menebar manfaat ya Pak ya. Insya Allah ya. Baik Pak Budi, alhamdulillah. Terima kasih banyak ya. Sharing hari ini sangat berharga ya. Sepanjang diskusi tadi saya merinding Pak. Masya Allah. Iya. Langsung Allah bayar tunai ya, bayar cash, langsung Allah lunaskan utangnya ya, di utang perorangan kurang lebih berapa itu? 150 juta ya. Masya Allah. Nanti kayak di MBUBB. Nah iya makanya Pak Budi, aduh, kalau kita hanya menggunakan logika kita nggak nyampe ya pikiran kita. Tapi ternyata bagi Allah kecil ya, cemen. Masya Allah. Baik Pak Budi, terima kasih banyak. Insya Allah sharing kali ini sangat bermanfaat ya, dan ini juga bisa menginspirasi banyak teman-teman di luar sana gitu ya. Dari saya sekali lagi terima kasih banyak Pak Budi. Baik Bapak dan Ibu sekalian dimanapun berada, alhamdulillah ya, hari ini kita begitu banyak mendapatkan pelajaran dari sharing dengan Pak Budi Lesmana ya, di bulan Ramadan yang insya Allah barokah ya, penuh kemenangan gitu ya. Insya Allah kita akan mendapatkan kemenangan tersebut. Ini adalah momentum yang paling tepat di bulan Ramadan kita untuk berjuang bebas utang ya. Amin. Insya Allah utangnya lunas, bisnisnya mengganas. Amin. Saya dengan Suwarna, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.